Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada kali ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita dapat pada kali ini itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk memimpin doa pada kali ini, izinkan Bapak untuk memimpin doa pembelajaran pada kali ini. Mari kita angkat kedua tangan kita dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita inginkan pada pembelajaran kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Bapak ingin mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi absennya di link yang sudah Bapak kirimkan di WhatsApp group. Oke, nah selanjutnya Bapak ingin menanyakan sesuatu nih kepada kalian. Kemarin pada pembelajaran tematik sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang kata baku dan tidak baku. Ada yang ingat gak nih contohnya seperti apa? Iya, benar. Contohnya seperti itu adalah merek dan mirip. Merek. Seperti nasihat atau nasehat. Nah, itu adalah contoh dari kata baku dan tidak baku. Baiklah, selanjutnya Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Sebelum Bapak menyampaikan, apakah ada yang tahu nih hari ini kita belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Hari ini kita belajar tentang pembelajaran tematik dengan muatan IPA dan muatan IPS. Nah, silahkan kalian buka buku halaman 124. Nah, di situ ada tentang pembelajaran muatan IPA yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, sebelumnya Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu dengan video pembelajaran yang Bapak sampaikan ini, siswa mampu atau siswa dapat mengidentifikasi manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Itu pada muatan IPA. Dan muatan IPS-nya adalah melalui video pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini, yaitu pada pembelajaran muatan IPA. Yang pertama itu adalah manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi untuk bertahan hidup. Kemampuan itu ditandai dengan bentuk atau struktur khusus dari makhluk hidup tersebut. Bentuk atau struktur khusus tersebut juga bermanfaat bagi kehidupan dan lingkungannya. Berikut ini adalah pemanfaatan tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Oke, yang pertama di sini Bapak akan menjelaskan tentang manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama itu ada lidah buaya. Nah, lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun berduri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan, daun yang tebal untuk menyimpan air, dan akar yang panjang
dan menyebar agar lebih mudah mencari air. Nah, lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya juga sering dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk penyembuhan luka bagian luar. Oke. Yang kedua itu ada tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidupnya itu di pantai. Tumbuhan bakau ini memiliki akar tunjang yang berfungsi untuk menahan tumbuhan dari terjang ombak. Tumbuhan bakau bermanfaat bagi lingkungan dan makhluk lainnya. Akar tembakau atau akar bakau ini berfungsi mencegah abrasi di pantai. Perairan di sekitar akar pohon bakau menjadi tempat hidup bagi hewan laut, misalnya ikan atau udang. Nah, itu tadi adalah manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Di sini kita mengambil contoh dari cacing tanah. Cacing tanah hidup di dalam tanah yang lembab. Cacing bergerak dan mencari makan di dalam tanah. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Nah, biasanya kan kita ketika menggali tanah yang lembab itu biasanya ada cacing-cacing di dalamnya. Padahal menurut kita cacing itu kan geli, tapi cacing itu berfungsi untuk manusia dan lainnya. Seperti untuk pertumbuhan itu bermanfaat bagi tumbuhan, dan bagi manusia itu bermanfaat kita ketika tumbuhan itu sudah berkembang atau sudah hidup, misalnya kayak pohon pisang dan lain-lain. Itu adalah manfaat dari cacing. Dan yang kedua itu ada domba. Nah, domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut yang tebal. Rambut itu berfungsi untuk menghangatkan tubuhnya saat suhu di lingkungan yang rendah. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Nah, kain wol ini biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan pakaian hangat seperti misalnya jaket dan lain-lain. Selain itu, kotoran domba juga dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Baiklah, itu tadi adalah manfaat hewan bagi manusia dan tumbuhan atau bagi manusia dan lingkungan. Nah, kita sudah membahas tentang muatan IPA, yaitu tadi tentang manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran atau muatan IPS, yaitu manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan Indonesia atau kesejahteraan bangsa Indonesia. Apakah kalian tahu sebelum Indonesia merdeka, Indonesia tidak memiliki hak untuk belajar dan sebagainya. Nah, karena Indonesia sudah merdeka, maka Indonesia berhak memiliki atau memulai perkembangan yang bisa mengakibatkan atau yang bisa bermanfaat bagi warga Indonesia. Salah satunya atau beberapa contoh yang bisa kita dapatkan, yang pertama itu ada pendidikan. Nah, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya dimiliki oleh golongan bangsawan. Selain itu, hanya kaum laki-laki saja yang berhak memperoleh pendidikan. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pria dan wanita memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Mereka dapat bersekolah untuk memperoleh ilmu pengetahuan sebagai bekal di masa depan. Pendidikan yang layak bagi
seluruh golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Hal ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 di alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua itu adalah perekonomian. Nah, sebelum merdeka, sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam perekonomian yang sulit. Kebijakan para penjajah amat menyengsarakan rakyat. Bahkan beberapa kebijakan seperti tanam paksa, kerja rodi, atau romusa menyebabkan kematian bagi rakyat Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea kedua, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ingatkan kalian ketika Senin atau upacara biasanya ada pembacaan tentang undang-undang. Itu tadi adanya pendidikan, itu di alinea keempat. Sedangkan di alinea kedua itu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga itu ada sosial. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada lagi pengelompokan rakyat Indonesia seperti pada masa penjajahan. Setiap suku memiliki derajat yang sama. Keberagaman budaya pun mulai terlihat dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab oleh pemerintah. Akan tetapi, sebagai warga negara, kita dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Kesejahteraan juga dapat diwujudkan jika warga itu hidup rukun, tentram, damai, dan lain-lain. Kerukunan membuat rakyat dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita tentang muatan IPS, yaitu tentang manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Baiklah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu tadi tentang muatan IPA dan muatan IPS. Selanjutnya, Bapak akan menyimpulkan sedikit tentang pembelajaran kita pada kali ini, yaitu tadi yang pertama itu pada muatan IPA kita mempelajari tentang manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Nah, perlu kita ketahui atau sudah kita ketahui, ketika kita hidup di dunia ini, kita saling membutuhkan satu sama lain, sama seperti yang kita ketahui tadi, itu yang ada di buku tentang manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Jadi ketika makhluk itu hidup, itu saling ketergantungan antara makhluk hidup dan juga lingkungan. Nah, selanjutnya juga itu tadi pada muatan IPS, kesimpulan yang dapat kita sampaikan atau yang kita dapatkan yaitu setelah kemerdekaan kita mendapatkan hak-hak yang bisa mengembangkan bakat atau kesejahteraan rakyat Indonesia. Selanjutnya, jangan lupa jawab soal yang Bapak berikan nanti di link yang sudah Bapak siapkan di WhatsApp group. Jangan lupa mengumpulkan tugasnya terakhir jam 5 sore nanti. Bapak tunggu. Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan chat ke WA pribadi Bapak. Nanti akan Bapak sampaikan jika ada yang tidak dipahami.
Oke, sebelum menutup pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Bapak akan memimpin lagi doa penutup pembelajaran kita pada kali ini, yaitu mari kita angkat kedua tangan kita dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang setelah kita belajar ini. Semoga pembelajaran kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah hilaf mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.